Yeay! Nih, jadi sekarang kita lagi ada di perbatasan antara Sumatera Selatan sama Provinsi Bengkulu. Iya, betul. Nah, sekarang Dwi lagi sama Lia nih. Lia ini asli dari Linggau ya. Iya. Nah, jadi pemirsa, Lia ini bakalan menuntun kita ke Curup. Iya. Di Curup itu banyak sekali destinasi, contohnya kebun bunga, iya. Terus banyak lagi lah pokoknya. Apa aja yang di sana nanti kita cari. Bakalan lihat ya. Iya, betul. Nih pemirsa, jadi daripada penasaran mending langsung ikutin kita aja ke hulu ke hilir. Dari Palembang. 5.000 ya. Yeay! Kita sekarang udah Sampai di Curup. Jadi gimana pemirsa keseruan kita yang ada di Curup? di sini itu udaranya sejuk banget ya Kak ya. Bukan lagi. Oke pemirsa, sekarang kita sudah sampai di objek wisata Bunga 88. Ini objek wisata pertama kali yang kita datengin di Curup. Yuk langsung ikutin. Sekarang kita nak beli tiket dulu nih. Ini tempat tiketnya Kak. oke, sini ya. Tok tok tok. Oh sebelah sini. 5 orang 5. Oke. Jadi tiketnya itu 10.000. Bener. 50.000. Jadi memang termasuk murah banget. Yeay, kita udah dapet tiketnya dan sekarang kita mau masuk. Terima kasih. Yeay, wow, bener. Jadi emang dari awal masuk aja ini Lia udah disuguhkan dengan pemandangan yang Betul banget Kak. Di sini tuh coba lihat sendiri deh. Bagus banget pemandangannya, buat mata kita jadi fresh. Iya benar. Nih, jadi pemirsa kita mau menjelajahi dan melihat-lihat keindahan yang ada di sini. Iya betul sekali. Yuk, langsung ikutin. Kita udah ada di tengah-tengah kebun bunga Saidina 88. Nah, jadi pemirsa di sini tidak cuman kita bisa berfoto dan menikmatin keindahan alam yang ada di Saidina 88. Oke pemirsa, kami masih nak menikmati keindahan alam yang ada di Saidina 88. Jadi jangan kemana-mana. Tetap di Hulu Kilir, ke Hulu ke Kilir.
jadi pemirsa ada rumah kecil. Lucu banget ya. Pengen tinggal di sini. Gimana kan rasanya bangun tidur terus kita lihat pemandangan yang bagus banget kayak gini. Aduh. Ayo, Nek, yuk. Ya. Nah, jadi emang ini Instagramable banget. Betul. Ini bagi yang mau foto-foto atau mau cari angel-angel yang bagus di sini tuh emang cocok ya, Kak ya. Dan buat warga Palembang khususnya yuk datang ke Curug. Emang di sini harus didatengin, memang bagus banget, recommended banget. Recommended. Ada. Jadi pemirsa, ini di rumah Mungil ini ada kolam ikan. Iya, kolam ikan dalam bentuk lukisan. Dalam bentuk lukisan, Kak. Yuk kita sanjay ya. Boleh masuk enggak kira-kira nih? Cek cek cek. Sepada. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Akhirnya bapaknya buka pintu. Agak terkejut tadi aku. Dari mana ini rame-rame ini? Kami dari tadi, Pak. Boleh Pak ke sini Pak. Boleh Pak, nak bapak yang mangkuk. Bukan. Boleh. Oh, enggak sopan, galak. Sini Pak, duduk Pak, silakan. Rumahnya Tegak Bel. Oh, bener lah kami beda. Oh, Tegak Galuh kayaknya. Bener-bener. Kemana ini? Dari mana nih? Dari mana? Dari mana ini? Dari mana nanya pula? Dari mana? Dari tadi, Pak. Dari tadi kami nih, Pak. Pal TV. Oh, Pal TV Palembang TV ya. Indah program acara Kulu Kele. Apa Kulu Kelir? Iya. Kulu Kelir masuk Palembang tuh ya. Halo, Pak. My name is Dwi. My name is Dwi. Nama Saya saya Widi. Widi. Oke. Widi. Lia, Pak. Widi. Iya. Ya. Ada Halo, saya Pak Widi. diinformasikan ini, Mbak. Ini Dwi nak nanya nih Pak Widi, ini dibangun. Maksudnya dibuka dari kapan? Oh. Ini sebenarnya dibuka sudah sejak dari tahun lalu. Kita resminya tuh open soft launching itu di 8 Agustus ya. 8 Agustus 2017. Jadi ini mungkin belum genap setahun. Jadi ini libur Idul Fitri kita yang pertama. Alhamdulillah antusias teman-teman, sahabat-sahabat Sandana 88 untuk berkunjung ke sini cukup meriah. Kemarin juga di hari Minggu ya, lebaran ketiga itu mungkin sekitar 4.000 pengunjung. Alhamdulillah memadati ya. Memadati dan apresiasinya cukup positif. Dan memang kita juga niatkan membuka ini sebenarnya bermula dari sebuah program pemberdayaan masyarakat ya. Kita pengen memberdayakan masyarakat sekitar sini karena seperti kita ketahui lahan kita ini cukup luas, jadi bibit bunga itu kalau kita mengadakan sendiri tidak akan tercover, sehingga kita melibatkan masyarakat sekitar sini untuk mereka membibit dan kita masukkan ke sini. Nah ini kalau boleh tahu ada jenis bunga apa aja yang ada di sini Pak? Kalau jenis bunga cukup banyak ya. Jadi kita di ini cukup bunga desa cak aku. Bunga kota ini, bunga Palembang. Kalau di sini cukup dominan bunga begonia ya. Begonia kita ada warna pink, ada merah, ada putih, kemudian ada bunga yang kita juga sebagian impor dari Bandung kayak Snapdragon ini dari Bandung. Mana Pak begonia tuh, Pak? Begonia yang warna pink, ada yang putih. Itu asli dari Palembang ya Pak atau dari luar juga dikirim? Itu asli dari sini. Oh, dari Curug. Curug. Dari Curug. Jadi kalau Sandana. Penasaran nama Sandana ya? Ya, nama Sandana. Ndak duit be kayak itu. Widi bae gitu kan. Tidak Widi bae gitu kan nama. Ya, jadi kita kasih nama Sandana. Karena nama adalah sebuah doa. Jadi Sandana itu berasal dari bahasa Sanskerta, artinya mengalir terus. Oh, mengalir terus kayak Jadi air. dengan harapan kita mengalir terus seperti air, di bawah juga ada sungai yang mengalir terus. Oh, Jadi kita begitu. pengen kebaikan, keberkahan untuk kita semua itu mengalir terus, pengunjungnya mengalir terus, sehingga bisa memberikan kebermanfaatan untuk masyarakat sekitar. Benar. Kita juga mempekerjakan karyawan di sini cukup banyak. Iya Pak, kalau boleh tahu ini pengunjungnya dari mana Pak ya? Dari Palembang kah atau ada juga dari luar kota? Kalau pengunjung secara dominan mungkin ya 70% masih dari lokal Bengkulu ya. Tapi dalam musim-musim liburan seperti ini cukup banyak. Kemarin dari Pekanbaru, ada dari Padang, ada dari Jakarta, teman-teman kita dari Jakarta yang kebetulan mudik selalu berkunjung ke sini. Terus juga bule juga ada kemarin ke sini. Bule dari sama ya. Bule dari Rusia, Kami selalu dikit Rusia, Bang. Minggir dikit ya. Nah, dari Rusia. Agak minggir dikit. Jadi kalau mungkin ya karena ini kita membuka taman bunga ini timingnya pas di era milenial, medsos sudah semakin gencar sehingga kan promosinya itu lebih mudah, sehingga
orang dari manapun sudah bisa mengetahui dan berniat untuk datang ke sini. Bener. Nah jadi bolehlah kalau kami datang sekali lagi tidak usah bayar. Soalnya Tadi be, Pak kan masuk sini kan itu bayar. iya tadi be, coba hubungi dulu, aman tadi kontak dulu ke kita gratis. Oh berarti kayak mendatang lagi sini gratis nih aneh. Deal. Nah janji pemirsa ini deal. Lagi kita datang ke sini berarti gratis. Gratis. Tidak cuma sekali, tiap kami datang gratis. Gratis. Oh mantap itu bunda. Teman-teman kita dari media juga dari Bengkulu kalau ke sini misalnya dari Gratis. RBTV itu juga kita ini kita Nih Pak, kalau peraturan-peraturan yang harus ditaati cak sekolah baik gitu. iya. Di sini. Kalau peraturan sih karena ini kan sifatnya tempat untuk rekreasi, bersantai bersama keluarga, konsepnya memang untuk senang-senang, jadi kita juga tidak terlalu ketat untuk peraturan, mungkin cuman hanya dilarang menginjak bunga dan memetik bunga. Nah, cak mana Pak? Kalau misalnya ada yang nyabut bunga, tiba-tiba tercabut, budak-budak kecil lari-lari nyabut bunga, mana Pak? Itulah sering itu. Jadi cak mana Pak? Kita di sini, maaf Pak? ke Pak. Oh, dimaaf ke Pak. Iya, Jadi kita jenis maaf. kami ini Pak yang nyabutnya mama. Terus kami ini Pak, bule-bule cak kami ini nyabut ini cak mana Pak? Kita maaf ke juga. Oh, dimaaf. Bapaknya minta maaf. Kita gini, konsepnya tidak ingin orang yang datang ke sini membawa oleh-oleh sebuah kekecewaan. Jadi pengennya ke sini riang gembira, kesalahan sedikit kita maafkan, toh mereka mencabut besok kita tanam juga tumbuh lagi. Kak Beni siap kelat truk kita cabut kalau bawa balik. Ada tuh kadang-kadang teman-teman yang yang misalnya ibu-ibu misalnya sangat ingin gitu kan, dia nggak tahu mungkin dia petik, dia cabut masukin ke tas, itu ada juga gitu. Oh jadi dimaafkan ya. Padahal kalau ditanam pun nggak akan hidup gitu kan. Bener-bener. Jangan kemana-mana, tetap di Golok Kele. Yeay, dadah. Nah, pemirsa, jadi sekarang kita mau mewawancarai Iya, wawancarai pengunjung yang ada di Saidina 88. Bener. Halo Mbak. Mbak siapa nih? Eka Halo Mbak Eka. Mbak Eka dari mana Mbak? dari Bengkulu. Dari Bengkulu. Jadi jauh-jauh ke Bengkulu cuman mau ngelihat taman bunga ini ya, Mbak. Gimana Mbak penilaiannya taman bunga ini? Bagus, memuaskan lah. Kalau boleh tahu udah berapa kali datang ke sini? Kalau kesininya baru 1 kali. Ya kalau kasih. Gimana Mbak pengalaman pertama ke sini? Ya asik sih meskipun hujan-hujanan. Lagunya tambah asik. Iya. Terus ke sini sama siapa Mbak? Sama keluarga, Sama keluarga. Nggak mau coba sama pacar Mbak? mantan pacar. Oh mantap. Berarti Mbaknya ini udah menikah, Kak. Udah menikah? Udah. Oh ya Allah Kak Beni maafkan lah ya, tidak jodoh. Karena kami di sini sekalian nak nyari jodoh. Oh udah bener. Bukan toh ini kameramen. Oke Mbak, terima kasih. Terima kasih Mbak. Yeay! Nah pemirsa, ini salah satu spot lain yang ada di Taman Sabana 88. Jadi memang banyak nih aneh di sini nih aneka objek wisata. Khususnya untuk foto. Nah, bagi yang gilo selfie, yang gilo foto di sini tuh mantap. Pas, iyo kamu udah usah balik-balik lagi, kamu tinggal lah bae di sini. Kita rela hujan-hujanan ya. Bener, memang Dapat spot yang bagusnya. Kami kasih tahu ke kamu. pemirsa, daripada penasaran mending yuk langsung ikut kita, minggir juga. Nanti kita sakit. Nah Kak, jadi kalau misalnya kalian main ke taman bunga ini terus lapar, langsung aja di sana ada yang nyediain makanan, dan jadi jangan takut kelaparan. Pasti kenyang Kak ya. Dan rasanya ini coba kita cicip ya. Ini ada sambelnya juga. Nah, jadi pemirsa di sini makanannya memang lemak nian ya. Iya. Nah, lemaknya ini karena makanannya ini ngapa lemak, karena ditraktir langsung sama yang punya Sabana 88. Ditraktir. Apa? Sandana 88, karena kami ini hobi-hobi yang gratisan. Jadi lemak. Mana hujan pula ya. Jadi tambah lemak makan kita nih. Nah, pemirsa, jadi Dwi ngerangkap ini jadi tukang payung. Ya ini karena hujan, cuacanya ini hujan.
Terus juga ini kayaknya payungnya beratnya, nah sedih. Masih pengen di sini pemirsa, tapi kita harus menjelajahi tempat-tempat lain yang ada di Curup. Iya, kita Jadi, lanjut jalan lagi, cari tempat-tempat yang lebih seru lagi. Benar sekali. Nah, jadi buat pemirsa yang pengen ngerasain keindahan yang ada di Sandana 88, khususnya warga Palembang, segera datang ke sini. Sandana 88, Nah, ini lokasinya ada di Curup. Bengkulu, Indonesia. Yeay, nih pemirsa sekarang kita sudah nyampe di Itu tempat Air panas. pemandian air panas. Di sini rame nih yang pemirsa karena Suban, Kak. Oh, Suban. Suban, ya Suban. Dan kondisinya di sini pemirsa ramenya. Lihat be parkirnya dari ujung. Kita beda dapat parkir. Bener nyampe ke bawah. Kita harus jalan kaki biar sampai di tempat pemandian air panasnya. Bener-bener dan bisa Pak. dijenguk lokasinya ini. Boleh set muter ke situ. Nih pemirsa. Udah penuh mobil karena ini weekend. Walaupun hujan tapi masih banyak yang datang ke sini. Bener-bener. Jadi mereka memang pantang kendur. Awas. Kemana nih Pak? Oh, jadi kita ke sini, bukan ke sini. Salah. Dari Palembang. Halo Bengkulu. Apa? Air BTP ya, Bu ya? Iya. Oh iya. Apa? Cemkoha. Cemkoha. Camkoha. Cemkoha. Aduh, rame. Wow, rame sekali. Walaupun hujan rame ya, Kak. Bener. Lanak nyampe, Kak ya? Lanak nyampe. Nah, coba jengok di bawah itu, Be. Semakin banyak bayi mobil. Untuk kita tadi parkir di pojok, Kak ya? Karena momen lebaran. Karena ini masih momen lebaran, jadi liburan juga, jadi Anak-anak sekolah belum pada masuk jadi, sekolah. Ya, betul. Dimanfaatkan sebaik mungkin buat liburan. Nah, destinasi wisata ini salah satunya yang digemari oleh masyarakat yang ada di Curup. Tidak cuma Curup be, tapi Iya, seluruhnya. Lingga bisa, Kepayang bisa, Bengkulu bisa. Curup, Linggau, jadi seluruhnya bisa diakses. Ya, betul. Sudah kelihatan pemirsa tempat pemandian air panasnya. Nah, itu. Mana? Nah, pemirsa di sana lah ketinggalan tempat pemandian air panasnya. Jadi kita kayak harus naik ke tangga-tangga kayak Kita itu dulu. masuk buat pintu masuk dulu, Kak. Oh, Masuk pintu masuk ha. dulu, habis itu kaget baru kita langsung ke air terjun Terjun panasnya. air panas. Nah pemirsa Cak Mano karena ini kami sudah kedinginan kena hujan jadi agak sedikit butuh dihangat-hangatkan ya. Nah jadi pemirsa ini kita sudah ada di depan pintu masuk untuk menuju ke Suban Air Panas. Cak Mano cara masuknya? Yuk kita tanya be. kita tanya. Nah, jadi pemirsa ini harga buat tiket masuk ke air Suban Panas ini kalau buat dewasa ini 10.000 dan buat anak-anak kayak kami 5.000. Terus juga di sini fasilitasnya banyak nih. Ada kolam renang, ada kamar mandi juga. Ada apa lagi nih? Itu ada juga pemberitahuannya, Kak. Jadi itu larangan-larangan yang harus ditaati. Nah, pemirsa jadi ini kita nak ngobrol-ngobrol sama pengelola Suban Air Panas. Halo Pak, apa kabar Pak? Iya, Pak, lihat nih, Pak. Ya, Surya. Nah, nih Pak, dari sebelum-sebelumnya kita datang ke sini kayaknya di tahun ini lebih membludak. Sampai tadi Ya, kami alhamdulillah parkir di dengan pojok, Pak. kunjungan dari beberapa provinsi di dalam Sumatera ini ya cukup lumayan gitu tapi kondisi kita jalannya sudah kita ada jalan alternatif untuk pemecah macetnya sudah ada, jadi masyarakat yang datang ke sini cukup aman nyaman dengan kendaraannya tadi dengan kondisi yang cukup memadai gitu loh. Tapi bangunan kita masih ada yang kurang sebagian, tapi sudah tertutupi dengan kenyamanan orang-orang yang masuk ke sini itu.
Nih Pak, kalau boleh tahu ini cuman weekend aja rame atau setiap hari rame? Untuk weekend aja, untuk weekend kebetulan ini terakhir untuk Lebaran Idul Fitri tahun 2018 ini ya, masih suasana Lebaran gitu. Ya untuk kedepannya memang Sabtu Minggu agak lumayan gitu untuk kunjungan masyarakat ke sini gitu. Dan ini memang setiap hari dibuka? Setiap hari dibuka sampai sore gitu loh. Tapi kita belum berlakukan jam malamnya itu. Tapi nanti kalau udah diperlukan jam malam seperti di Ciater di Jawa Barat kita akan perlakukan jam malam gitu. Oh, jadi ini nanti tutupnya jam berapa, Pak? Ya habis pengunjung yang ada gitu. Oh, jadi nggak ada limitnya kayak gitu, jam sekian tutup nggak ada ya, Pak? Nggak ada. Oh, jadi misalnya mereka belum selesai nyampe agak maleman masih ditungguin? Masih Masih ditunggu. ditunggu sampai mereka pulang. Kita juga di sini ada keamanannya juga, ditunggu 24 jam gitu. Dan iya tadi aku nanya. Dan ini di sini Pak fasilitas apa aja sih yang dikasih di sini? Yang didapat oleh pengunjung. Fasilitas kita di sini ada kamar mandi air panas, ada kolam renang air panas air dingin, ada juga air terjun, ada juga kunjungan ke bak terbuka yang ada seputaran ini. Bak terbuka bisa mandi bareng gitu. Terus lagi ada pemandian alamnya kan gitu. Tuh. Bak terbuka itu maksudnya kayak gimana Pak? Ya bisa mandi bersama gitu loh. Gitu. Sama Dan itu diisi langsung dari air. Ya, dari mata air langsung, dari mata air itu keluar dari perut bumi ini langsung keluar kita buat bak gitu. Buat bak supaya orang bisa mandi ya memanjakan ya kakinya, ya tangannya kan gitu. Itu yang ada. Nih Pak, gimana kalau kita langsung masuk lihat ke dalam Pak? Boleh? Oke. Boleh ikut? Oh, oke. Terima kasih Pak. Sekarang Kak, kita udah dapat tiketnya. Kita tinggal masuk lagi, biar tidak penasaran lagi. Yuk kita langsung masuk, Bay. Pemirsa, ternyata di pemandian air panas ini ada umang-umang. Lihat ada yang jualan umang-umang. Benar-benar ini biasanya mainan SD. Nah pemirsa, kalau ini mati nak dia hidupnya. Kalau yang ini berapa? Coba Kak, pemalu gak ini Kak? Pemalu ini kayaknya. Kak, pemalu kali Kak. Pemalu semua Kak. Kayaknya dia tidak malu kata. Kita mesti makan jengkol dulu biar dia tidak malu ini. Mana dia nih yang tidak malu? Ini makannya tebu ya? Ibu ini makanannya emang tebu ya Bu ya? Ya tebu. Oh, jadi makanan umang-umang ini tuh tebu atau tidak tuh ampas kelapa pemirsa. Nah ini Bu, satuannya berapa sih? Kalau satu umangnya aja 5.000. Oh dia keluar pemirsa nih. Satu umang-umangnya 5.000. Dapat rumahnya Bu ya? Rumah ada yang 25, tergantung. Oh, jadi umang-umangnya 5.000 sama rumah-rumahnya berapa tadi Bu? 25. Jadi memang mahal rumah daripada umang-umang. Kayak kita jalan lagi, Bay. Makasih, Bu. Ini jalan menuju ke air terjun Suban, air panas. Jalannya parah Kak ya, karena ini hujan jadi licin. Jadi memang harap berhati-hati karena kalau kita kelincahan igo, kaget takutnya terjelumbab. Terjelumbab alias terjengkang. Nah, jadi di sebelah kiri ini pemirsa
ada kolam renang. Buat yang pengen renang ini bener-bener, dan itu kayaknya buat dewasanya deh di sebelah kanan. Nah, pemirsa ini kita bakal ngobrol sama penjaga yang ada di sini. Halo Mas, siapa? Yoga. Halo Mas Yoga, ini kalau boleh tahu nama tempatnya apa sih? Subhan Lesung Goa Batu. Bang langsung gua. Kenapa Kak diomong ke apa tadi Subhan Lesung Goa Batu? Dikarenakan zaman dahulu bentuknya seperti lesung untuk tumbuk padi. Oh, lesung Iya. itu jadi tempat untuk menumbuk padi. Iya ya. Jadi pemirsa, lesung itu tempat untuk menumbuk padi. Jadi namanya itu. Jadi di sini tempat mandinya putri-putri bukan? Zaman dahulu. Putri apa? Putri aku. Sebeteret namanya dari Bengkulu. Nih kalau misalnya kami mau ke air terjun kemana? Kalau air terjun sebelah sana. Sebelah sana. Di sana ada Goa Batu. Iya. Jadi kami boleh naik ke puncak saja. Boleh. Nih pemirsa, mending langsung baik kita naik ke Goa Batu.